Halo para pendengar, gua baru aja nih nonton salah satu anime yang sempat ngebuat gua kena mental karena nggak kuat untuk nontonnya. Nah, anime yang gua maksud adalah Watamote. Terakhir kali gua hanya kuat nonton anime ini sampai episode 4 doang. Tapi demi konten detail kecil, gua pun mencoba nonton anime ini sampai tamat dan maraton animenya beberapa kali. Nah, berkat konten detail kecil, gue jadi pengen berbagi cerita mengenai apa yang gue rasakan atau impresi gue setelah nonton anime Watamote. So, mari kita bahas sebentar aja. Kalau Ex-Arms adalah anime yang menguji mata dan kesabaran, Watamote adalah anime yang menguji nyali dan mental kalian. Anime ini bercerita tentang seorang karakter bernama Tomoko yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ngebuat dirinya tidak terkenal. Premisnya tuh mirip kayak anime Komi-san, cuma Tomoko dibuat nggak good looking dan sifatnya pun tidak semanis Komi. Ditambah Tomoko tidak punya partner seperti Tadano yang bisa jadi penengah. So, bisa kalian bayangkan betapa sengsaranya karakter ini. Gua nggak tahu ya apa sebenarnya nilai jual dari anime Watamote, karena kalau gua cek di My Anime List, Watamote ditulis sebagai anime dengan genre komedi. Jadi harusnya komedi adalah nilai jual utama Watamote. Tapi kalau mau jujur, tidak ada satupun episode Watamote yang bisa buat gua ketawa. Yang ada hanyalah rasa kasihan dan juga rasa malu melihat tingkah laku Tomoko yang super duper halu. Mari kita ambil contoh karakter Philip dari Overlord. Karakter ini tuh diceritakan halunya bukan main, tapi kita yang baca novel ataupun nonton anime malah lucu melihat kehaluan si Philip. Atau setidaknya, gue pribadi merasa lucu setiap kali ngelihat Philip berhalu ria. Nah, kalau Tomoko, setiap kali momen halunya muncul, rasanya tuh gue kepengen tutup muka dan tidak mau ngelihat tingkah laku bocah cringe ini. Simpelnya tuh, dia yang halu, tapi gue yang malu. Selain halu, karakter ini juga bisa dibilang mengenaskan dan sangat tragis nasibnya. Bagaimana tidak tragis coba? Di episode 1, kita diperlihatkan Tomoko yang muntah karena ngelihat wajahnya sendiri di depan cermin. Nah, yang paling kasihan tuh ada di episode 9. Di episode ini, Tomoko tertarik untuk bekerja di toko kue, dan dia mulai berhayal dikelilingi oleh para pria tampan. Ya, tipikal anime yang nyeritain MC perempuan yang kerja di tempat toko kue lah. Kan rata-rata dikelilingi sama laki-laki tampan tuh. Tapi, untuk kasusnya Tomoko, sekalinya dia berhasil dapat kerja, bukannya kerja di toko kue seperti yang dia harapkan, Tomoko justru dapat kerja di pabrik kue sebagai seorang buruh. Gua nonton episode ini tuh bukannya lucu, tapi malah kasihan ngeliat Tomoko. Nah, kalau kalian nonton anime ini, selain momen kasihan, masih ada banyak sekali momen memalukan yang terjadi ke si MC, dan gua pribadi nggak kuat ngeliat Tomoko berada dalam kondisi itu. Salah satu alasan kenapa gue kuat nonton Watamote lagi, karena kali ini gue nonton anime Watamote dengan speed 2 kali dan 4 kali. Makanya gue bisa mempercepat durasi ketika Shin Tomoko malu-maluin. Tapi, meskipun gue udah nonton anime ini dengan speed secepat itu, tetap aja masih ada beberapa episode yang tidak sanggup untuk gue tonton dan mau tidak mau harus di skip-skip. Gue nonton animenya sampai tamat 2 kali, dan 2 kali juga gue skip episode-episode itu. Episode yang gua maksud adalah episode 4 dan episode 8. Sumpah, 2 episode ini bisa dibilang sebagai episode paling ultimate, apalagi episode 4. Contoh di episode 4, Tomoko merasa kalau dirinya sedang dilecehkan di dalam kereta api. Lalu setelah dia keluar dan berteriak karena merasa dilecehkan, ternyata yang nyentuh dia selama ini di dalam kereta adalah tongkat. Scene ini tuh ngebuat gue kasihan banget sama Tomoko, karena kalau gue menempatkan diri di posisinya Tomoko, itu pasti malunya bukan main, pak. Rasanya tuh kayak, mulai hari ini gue jadi kacang aja lah, malu-malu. Belum habis sampai di situ, episode 4 juga nyeritain Tomoko yang singgah beli game BL, dan dia berhasil memenangkan undian yang ngebuat dia mendapatkan alat pijat. Nah, dari gambar ini lu aja udah tahu apa yang bakal terjadi ketika seseorang beli game BL alias game porno sambil ngebawa alat pijatnya bentuknya kayak gini. Dan benar saja, ketika Tomoko sampai di rumah, dia langsung memainkan game BL itu sambil memijat bahunya sampai dia ketiduran. Jadi pada saat ini, game BL-nya Tomoko masih jalan dan alat pijatnya juga masih hidup. Lalu tiba-tiba, bapaknya Tomoko pulang dan masuk ke dalam kamarnya Tomoko, dan dia melihat Tomoko yang sedang ketiduran sambil ditemani game BL dan juga alat pijat. Scene ini bisa dibilang merupakan ketakutan semua orang, di mana ada orang lain terutama orang tua yang melihat anaknya sedang berada dalam kondisi canggung. Coba bayangkan kalau kalian berada di posisi bapaknya Tomoko, apa tidak kecewa coba ngeliat anaknya lagi kayak gitu. Dan satu contoh lagi di episode 8, tapi Tomoko juga memang salah sih. Siapa juga coba orang yang punya nalar untuk terutama masih SMA beli game porno kayak gitu coba. Dan satu contoh lagi di episode 8, episode ini bercerita tentang sepupunya Tomoko yang datang berkunjung ke rumahnya Tomoko. Lalu kita diberitahu kalau selama ini ternyata Tomoko sering sekali pamer di depan sepupunya dan berpura-pura sebagai wanita yang populer.
Dan tentu saja di episode ini semua kebohongan Tomoko akan terbongkar dan sepupunya bakal melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa menyedihkannya Tomoko. Awalnya gue masih kuat buat nonton episode 8-nya, tapi masuk di bagian Tomoko yang harus sujud di hadapan laki-laki. Bagian itu mau tidak mau harus gue skip karena gue nggak tega ngeliat Tomoko melakukan hal itu. Tapi, terlepas dari semua kehaluannya Tomoko, gue merasa kasihan dengan karakter ini. Karena kalau kalian nonton di episode 5, kalian bakal sadar kalau Tomoko hanyalah bocah yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Di episode ini, Tomoko lagi nonton cuplikan anime yang menampilkan karakter cewek tak berekspresi, dan Tomoko sadar kalau selama ini yang kurang dari dia adalah penentuan karakter. Hingga akhirnya Tomoko memutuskan untuk mencoba menjadi karakter pendiam dan tak berekspresi, persis seperti yang dia tonton di anime tadi. Bahkan di episode ini juga, Tomoko sampai kepikiran untuk jadi wanita penghibur dengan harapan agar dirinya bisa berubah. Episode ini mencoba ngasih tahu kita kalau Tomoko adalah bocah yang lagi dalam masa pencarian jati diri dan dia sedang dalam proses untuk mengubah hidupnya. Tapi sayangnya, semua yang Tomoko lakukan malah berakhir mengenaskan. Nah itu tadi sedikit cerita tentang anime yang sangat menyedihkan ini. Gue pengen tahu nih, berapa banyak dari kalian yang pernah nonton anime Watamote, terutama yang bisa nonton sampai tamat. Apa pendapat kalian tentang anime ini? Dan buat kalian yang sama seperti gua dulu yang berhenti di tengah jalan, coba komen di bawah apa alasan kalian berhenti nonton anime ini. Dan buat kalian yang belum pernah nonton Watamote, coba deh nonton anime ini. Siapa tahu kalian tertarik untuk menguji nyali dan mental kalian. Mungkin itu saja, makasih semuanya sudah mendengarkan. Bye!